Bukankah keturunan Nabi Ibrahim ini juga adalah Nabi Muhammad? Maka rahmat Allah, keberkahan itu dan kebaikan itu dalam salawat Ibrahimiyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimul ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali. 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita menegaskan kesyukuran kepada Allah. Pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk mempersembahkan ibadah ketundukan kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pembahasan kita pada pekan yang lalu sudah membahas tentang bacaan tahiyat, di mana kita bersalawat kepada Nabi di dalam tahiyat itu yang dinamakan dengan salawat Ibrahimiyah. As-salawat atau as-salatu al-ibrahimiyah. Bacaannya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Lalu dalam salawat Ibrahimiyah ini terkesan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam afdalu min nabiyina, lebih afdal, lebih utama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesan itu muncul dari salawat Ibrahimiyah itu, di mana kita mengatakan, ya Allah, curahkanlah rahmat kasih sayangmu kepada Nabi kami Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau mencurahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Seolah di sini Nabi Ibrahim lebih afdal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu Nabi kita Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya segala para nabi dan para rasul. Nah, maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, wal jawabu alaihi min wajhaini, menjawab kesan ini dari dua aspek atau dari dua bentuk. Jadi ada dua jawaban yang kita bisa berikan, kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam, mengapa di dalam tahiyat salawat Ibrahimiyah itu ada kesan Nabi Ibrahim lebih afdal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama katanya, annahu syabbaha salata ala alin nabi bis salati ala Ibrahim. Di dalam bacaan tahiyat atau salawat Ibrahimiyah itu, salawat kepada keluarga Nabi diserupakan dengan salawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, lalu yang kedua, wa huwa aqrabu, ini jawaban yang lebih mendekati agaknya kepada kebenaran, kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Apa dia? Annahu syabbaha salata 'alan nabi, ada perumpamaan, penyerupaan salawat kepada Nabi dan keluarganya diserupakan dengan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dengan demikian, fayahsulu li nabiyyina wa li alihi min atharir rahmati war ridwan. Maka dengan bersalawat demikian itu akan terdapatlah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya itu ada bekas-bekas rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ma yuqaribu, yang hampir mendekati apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa demikian? Li'annahum anbiya, karena mereka itu semuanya adalah para nabi. Wa mu'zamul anbiya hum alu Ibrahim, dan hampir keseluruhan para nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Thumma yaqsimul jumlata 'ala nabiyyi wa 'ala ali. Lalu dalam salawat Ibrahimiyah itu dibagi secara keseluruhan untuk Nabi Muhammad dan keluarganya.
fala yahsulu li alihi minha, maka tidak ada yang didapatkan oleh keluarga Nabi Ibrahim itu seperti yang didapatkan oleh keluarga dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wala yablughu ala Muhammadin maratibal anbiya, dan keturunan Nabi Muhammad tidak ada yang menjadi nabi. Jadi putus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayatawaffaru ma baqiya, maka tersisalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas itu hanya diperuntukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari bahasa ini mungkin rumit kita memahaminya Bapak Ibu. Saya mencoba menyederhanakan begini. Jadi ketika kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, itu ketika bersalawat demikian lebih banyak porsinya rahmat Allah itu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Lebih banyak porsinya. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, bukankah ali keluarga Nabi Ibrahim itu dan keturunannya juga masuk Nabi Muhammad? Boleh sampai di situ Pak? Jelas. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan Allah wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, berkahilah Nabi kami Muhammad dan keturunannya ya Allah sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keturunannya ya Allah. Bukankah keturunan Nabi Ibrahim ini juga adalah Nabi Muhammad? Maka rahmat Allah, keberkahan itu dan kebaikan itu dalam salawat Ibrahimiyah ini lebih godang barokahnya kepada Nabi Muhammad. Apa sebab? Karena Nabi Muhammad itu juga adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jelas sederhananya begitu? Maka disinilah disebutkan oleh Imam Al-Izz bin Abdissalam, fayakunu zalika, yang demikian itu dengan penalaran dan pendekatan ini maka musyiran, memberikan kepada kita informasi bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu min Ibrahim, lebih afdal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan berarti ketika disebutkan sebagaimana engkau bersalawat memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya, bukan berarti Nabi Ibrahim itu pada aspek keafdalan lebih afdal dari Nabi kita Muhammad, tetapi justru di dalam narasi bentuk salawat yang demikian itu memberikan porsi yang besar kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, dan ketika diucapkan wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga keturunan Nabi Muhammad, berhenti di Nabi Muhammad saja rahmat dan kasih sayang Allah itu penuh kepadanya, karena tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tetap Nabi kita Muhammad itu menjadi imamnya para rasul. Makanya ada syair yang meminta kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad dengan menyebut Nabi Muhammad itu adalah imamar rusul, imamnya para rasul. Ya imamar rusli ya sanadi anta ba'dallah
sanadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi mara'at ainun wala misla taha fil wara basyara. Awak seorang je nampaknya kau ha? Yang lain pada terdiam gini kan. Lama ikut awak familiarkan odun je hafal Pak Ibu. Emang ibu tiang boleh buat je. Ya, itu ya. Khairu man fawqas sarai sara tahirul ansabi wasyami ya imam ar-rus liya sanadi ya imam ar-rusli. Wahai Nabi Muhammad yang menjadi imam terdepan bagi segala dan seluruh rasul. Anta ba'dallahi mu'tamadi. Engkaulah wahai Nabi Muhammad setelah Allah tempat berpegang bersandarkan. Jadi setelah Allah itu baik dunia akhirat tempat kita meluahkan harapan dan perasaan adalah Nabi Muhammad. Kalau di dunia dengan mencintainya, kalau di akhirat dengan harapan Nabi Muhammad memberikan syafaat. Kalau sudah dapat syafaat dari Nabi Muhammad itu di padang mahsyar itu nanti Bapak Ibu aman sudah perjalanan akhirat kita. Ya, aman sudah perjalanan akhirat kita karena ketika kita berdoa kepada Allah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athhu Allahumma maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doa itu sesungguhnya adalah kita meminta syafaat agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan syafaatul uzma. Syafaat yang agung itu berlakunya nanti adalah di saat kita dibangkitkan dari kubur, kita diletakkan di sebuah tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Beratus ribu tahun menanti ketidakjelasan, maka datanglah Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kita. Itulah ya ketika seluruh umat datang kepada nabi-nabi mereka, tak satu pun di antara nabi itu yang bisa membantu kecuali hanya Nabi Muhammad memberikan bantuan syafaat kepada umatnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Yang diberikan oleh Allah syafaat itu hanya kepada yang diizinkannya, dan yang diizinkannya diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi Muhammad itu tetap yang terdepan menjadi imam para rasul, lebih baik dari segala dan seluruh nabi dan rasul yang ada, walaupun kesannya di dalam tahiyat tadi seolah Nabi Ibrahim lebih afdal. Nah, itu jawaban yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Lalu penutup dari tahiyat itu adalah innaka hamidum majid. Apa makna dari hamid? Apa makna daripada majid? Ya, hamid dan majid. Kata-kata hamid hahuna bimakna mahmudun. Jadi kata-kata hamidun
di sini maknanya adalah mahmud. Jadi orang nama Hamid itu juga dia adalah mahmud. Ada Pak Mahmud di sini? Hamid, Mahmud, Muhammad, Ahmad itu satu kata, ya. Jadi kata-kata Hamidun hahuna bimakna mahmud. Hamid itu maknanya sama dengan kata-kata mahmud, li'anna fa'ilan, karena wazan timbangan dalam bahasa Arab, dalam timbangan fa'ilun, hamidun, min maf'ulin, sama timbangannya, wazannya dari kata maf'ulin, maf'ulun, mahmudun. Jadi kata-kata hamidun timbangannya dalam bahasa Arab adalah fa'ilun. Kata-kata fa'ilun itu sama dia dengan maf'ulun. Jadi hamidun sama dengan mahmudun. Artinya apa? Apa makna dari kata hamid? Innaka antal mustahiqqu, sesungguhnya engkau ya Allah yang berhak li anwa'il hamdi, dengan segala pujian. Jadi ketika kita mengucapkan innaka hamid, ya, belum majid lagi. Hamid di situ artinya ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang berhak segala pujian. Jadi segala bentuk kemuliaan, segala bentuk pujian, segala bentuk puja, segala bentuk kesempurnaan, hanya itu pemberhakannya diberhakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu disebutkan di sini summa zakaras sabab. Lalu kenapa segala pujian itu kita peruntukkan kepada Allah? Disebutkan di sini sebabnya adalah ketika kita mengatakan majid. Majid itu artinya adalah al-majdu. Al-majdu itu maknanya adalah asyarafu, kemuliaan. Wa majidun, kata-kata majid mubalaghatun fi majidin, itu adalah bentuk mubalaghah, pujian tingkat tinggi dari kata-kata majdun tadi. Jadi kenapa kita persembahkan segala pujian kepada Allah? Ya karena segala kemuliaan itu milik Allah, maka dibahasakan Allah itu majid. Nah, fa ma'nal kalam, makna dari kalimat innaka hamidum majid, maknanya adalah innakal mustahiqqu, engkau ya Allah yang berhak li anwa'il hamdi, engkau berhak terhadap segala pujian. Kenapa engkau berhak terhadap segala puja-puji itu? Lima tasafta bihi, karena engkau bersifat ya min anwa'is syarafi wal majdi, segala bentuk kemuliaan dan keagungan. Jadi engkau dipuji karena engkau memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Nah, jadi kita memuji Allah itu Bapak Ibu karena memang ada hal yang menyebabkan kita selalu memujinya. Di antaranya adalah Allah Ta'ala itu maha mulia, Allah Ta'ala itu maha tinggi, Allah Ta'ala itu maha hebat. Maka pulangnya kembalinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun pencapaian kita, ucapannya adalah alhamdulillah. Ya, apapun kehebatan kita, ucapannya adalah alhamdulillah. Apapun kehormatan yang kita dapatkan, selalu kita kembalikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Maka ketika kita selalu mengucap alhamdulillah, selalu kita memuji Allah, maka pada saat itu kita sedang berbaik sangka kepada Allah, dan di balik
baik sangka kita kepada Allah ini ada kejutan-kejutan nikmat yang nantinya akan Allah kejutkan kita dengan nikmat itu dunia akhirat. Nah, maka oleh karenanya apapun yang terjadi Bapak Ibu, tetap juga kita memuji Allah. Bahkan dalam musibah pun kita juga dianjurkan pula bahwa tetap memuji Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang hambaku, kata Allah, aku ambil anaknya. Jadi meninggal anaknya Bapak Ibu. Lalu aku genggam samarata fuadi, buah dari cintanya. Jadi anak itu adalah buah dari kasih sayang dan cinta. Jadi kita lahir ini karena cinta Bapak Ibu. Maka kita ini adalah makhluk-makhluk yang seharusnya mengedepankan rasa cinta kepada sesama, rahmah. Nah, lalu buah cintanya itu diambil, meninggal anaknya misalnya, mungkin ada kita di antara kita yang ditakdirkan demikian. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku terhadap ujian ini ketika aku ambil ya penyegar matanya, penghias hidupnya. Ya, anak itu kan penyegar mata, qurratu a'yun. Ya, doa kita kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Coba Bapak Ibu terjemahkan dulu doa ini. Rabbana hablana, ya Allah, karuniakan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami. Karena kata-katanya di situ azwaj. Azwaj itu jamak ya Pak Ji ya? Jamak. Min azwajina wa zurriyatina, dan keturunan-keturunan kami. Jadikan mereka itu semuanya qurratu a'yun. Jadi kalau ingin segar pandangan, bahagia mata kita, senang hati kita, kata sebagian ustaz, banyak istri. Karena dalam ayat hadis itu azwaj, jamak. Ya, jamak tuh lebih dari 2 atau 3 atau 4. Setuju Pak? Oh Pak, setuju enggak? Nah, coba saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu macam mana, setuju? Enggak. Ibu-ibu tak setuju apa-apa. Tapi Pak ini nak pula berani kali nampak setuju ya nih. Apalagi Pak asisten 1 sulit menjawab nampaknya. Allahu akbar. Nah, jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi anak, istri ya. Sekarang kita sedikit dulu kita arahkan ke ibu-ibu. Mau ibu-ibu saya arahkan kajinya ini ke ibu-ibu dulu? Mau. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena istri pasangan kita itu adalah qurratu a'yun, maka untuk menjadi qurratu a'yun bagi suami itu setidaknya ada 3 sikap atau 3 akhlak atau 3 adab. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu Nabi mengatakan khairu nisaikum, istri yang terbaik itu adalah al-wadud. Itu yang pertama. Yang kedua al-walud. Lalu yang ketiga al-muwatiyatu. Kemudian yang keempat al-muwasiyah. Lalu yang 4 ini diikat dengan 1 kalimat, izat taqainallah. Ya, jadi sebaik-baik istri itu adalah al-wadud. Apa makna al-wadud? Allati fiha mawaddatun, yang ada cinta. Wa mahabbatun, ada kasih sayang kepada pasangannya, kepada suaminya dan kepada keluarganya.
maka istri yang terbaik itu adalah yang punya rasa cinta dan kasih sayang. Itulah makna dari al-wadud. Jadi dia tak terpaksa nikah dengan kita, Pak. Ya, memang dari rasa cinta, dari rasa kasih sayang. Kemudian al-walud, makna al-walud tadi allati laha aulad, yang punya anak keturunan. Maka ketika seorang ibu punya anak, maka rasa kasih sayangnya semakin besar. Itulah rahasianya mengapa doa ibu ini mustajab. Doa ibu itu mustajab. Bertuah doa ibu itu, Bapak Ibu. Disebabkan apa? Doa ibu kepada anaknya, dia berdoa kepada anaknya tadi dalam saat ahwal rohaninya betul-betul bersinar, bercahaya, tunduk, patuh kepada Allah. Karena yang dimintakan ini adalah juga untuk tangkai jantungnya, yaitu anaknya. Maka doa ibu terhadap anak lebih tulus daripada doa ibu ini kepada yang lainnya. Iya enggak, Bapak Ibu? Ibu-ibu, coba mendoakan anak dengan mendoakan yang lain, mana yang rasulnya lebih tulus, lebih berserah, lebih mantap adalah doa untuk anak. Itulah kenapa ya seorang istri, seorang ibu yang punya anak, doanya bertuah, ya, kalam-kalamnya sakti, ucapan-ucapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-muwatiyah. Al-muwatiyah itu maknanya adalah al-muti'atu li zawjiha, yang taat kepada suaminya selama ketaatan itu tidak di dalam maksiat. Artinya apa di sini? Fahiya imra'atun zata hanan. Dia punya kasih sayang yang lembut, wariqah dan kelembutan, wa ta'ah dan ketaatan kepada suaminya. Kenapa? Karena bagi seorang istri ini, Bapak Ibu, ya, surga nerakanya itu ada di suaminya. Maka masuk surga bagi istri, bagi perempuan itu, potensi besar masuk surga lebih mudah itu memang untuk ibu-ibu, untuk istri. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan apabila iza sallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita, istri dia salat 5 waktu, wasamat syahraha, dan puasa yang wajib pada bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, lalu setelah itu dia menjaga kehormatan jiwanya, masuk dia ke dalam surga itu dari pintu manapun yang dia inginkan. Jadi lebih capek ibu-ibu nanti melesat masuk surga itu dibanding bapak-bapak, apalagi yang di depan kau. Iku ustadku ngecek je pandainya ngecek ibu. Kami lama lenggang ke surga. Jadi kalau duluan ibu-ibu nanti ke surga, tengok-tengok juga kah kami, tengok-tengok, pantau-pantau juga kayak mana lah Ustaz Zul Ikrami dulu agaknya. Ya, tak ada dalam surga dah. Kok tercelompung, Pak. Kok tercelompung ke neraka, tolong dicari ya ibu-ibu ya. Bu, minimal saya pernah ngajarkan sholawat, jadilah kan itu yang memberikan nanti syafaat. Tengok di neraka, tidak ada pula di neraka rupanya. Di mana kawanku rupanya? Rupanya sama Ustaz Ali, Pak Imam, lah dia surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga kita masuk surga dan Allah mendekatkan kita kepada surga itu baik melalui amal kita ataupun ucapan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilnal jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin aw amalin. Jadi al-muwatiyah itu yang taat. Al-muwasiyah allati tuwasiz zauja, yang memberikan kelapangan jiwanya kepada suaminya, wa bi tibi kalamiha, dan ucapan-ucapannya menenteramkan suami. Artinya istri yang terbaik itu adalah yang dia itu tempat
menjadi ketenangan bagi suaminya. Jadi kalau ada masalah ketemu dengan istrinya ini, masalah itu terasa dianggap ringan karena ada yang menguatkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-muwazi. Ya, jangan sampai kita punya masalah nanti nampak istri itu semakin menjadi masalah. Bu, ya Bu ya. Nah, makanya Khadijah itu ya ketika Nabi Muhammad bermasalah godang, masalah besar, kaget dia dengan pelukan Jibril itu ketika diwahyukan dengan wahyu pertama, Iqra. Dipeluk Nabi Muhammad, berkeringat dingin beliau, ketakutan. Pulang pada malam itu, apa kata beliau? Wahai Khadijah, selimutkan aku. Sebelum Khadijah selimutkan, justru Khadijah yang memeluk Nabi Muhammad. Apa kata Khadijah kepada Nabi Muhammad? Wahai suamiku, tak perlu takut, ya, jangan takut, karena Allah tak akan menyia-nyiakan engkau. Engkau ini orang yang jujur, engkau ini adalah orang yang selalu menyambung silaturahim, engkau ini orang yang amanah, engkau yang dicintai oleh masyarakat. Allah tak akan menyia-nyiakan engkau wahai suamiku. Tenanglah jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada masalah, kita justru masalah itu selesai dengan ucapan-ucapan yang menguatkan dari istri. Jangan sampai nanti kami bapak-bapak nih, ibu-ibu pulang ke rumah lagi ada masalah, cuma dari ucapan ibu menjadi lebih masalah. Itulah bangnya bang ada itu. Itulah kacau tuh pembukuan tuh. Kalau lo ada itu, awak lagi ada masalah, nak curhat ke orang rumah. Aku nebongi loh dek orang rumah. Allah Akbar. Memang nasib lah bapak-bapak. Tengok wajah bapak ni memang wajah-wajah menderita. Allahu Akbar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kok sampai ke situ lo kaji gitu? Awak tadi membahas apa tadi tuh? Innaka Hamidum Majid. Ya, jadi segala pujian itu pulangnya kepada Allah. Kita balikkan ke kaji kita tadi. Jadi rupanya ketika Allah Ta'ala mengambil apa yang kita cintai, misalnya seorang ayah, seorang ibu mencintai anaknya, lalu diambil anak itu karena memang tak ada yang punya kita, diambil oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, apa respon dari hambaku wahai para malaikat? Lalu malaikat melapor kepada Allah, mereka ya Allah, ketika engkau ambil buah hati jantung mereka itu, tangkai jantung kasih sayang mereka itu, anak mereka itu, mereka istarja. Istarja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesayang apapun kita, sehebat apapun kita, secinta apapun kita, inna lillah, kita punya Allah dan kepada Allah pula kita kembali. Nah, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku itu, kata Allah kepada para malaikat, dan Allah sesungguhnya lebih tahu. Tetapi Allah sedang mengajarkan kepada kita di sini dialog yang indah. Lalu malaikat mengatakan, setelah mereka istirja ya Allah, tetap mereka memuji Engkau. Dipujinya juga Engkau ya Allah, padahal mereka dalam kondisi ya betapa runtuhnya hati mereka. Ya, kan hancur tuh hati itu Bapak Ibu. Ya, tetap juga mereka memuji Engkau ya Allah. Ya. Saya pernah merasakan goncangan yang meruntuhkan jiwa tuh saat-saat dulu saya umroh Bapak Ibu, meninggal ayah saya. 4 tahun saya di Mesir tak meninggal beliau. 3 tahun di Sudan tak meninggal beliau. Pergi berangkat 9 hari wafat beliau. Ya Allah, kok seperti ini? Nah, kan akhirnya kita jadi begitu terguncang. Nah, tetapi tetap diarahkan kita memuji Allah. Oh, berarti Allah sedang menguji kita dengan ilmunya, Allah sedang menguatkan kita dengan ilmunya, bahwa ya bisa nanti ke raudhah doakan di tempat mustajab, potensi makbulnya luar biasa. Apa yang diharapkan oleh orang tua yang sudah meninggal lagi selain doa daripada anak? Dan doa anak soleh ini tidak mesti anak laki-laki, anak perempuan yang soleha juga sampai doanya kepada ayah dan bundanya. Nah, mereka tetap memuji Engkau ya Allah, kata malaikat. Lalu apa kata Allah? Sekarang bangunkan kepada mereka sebuah rumah di surga dan jadikan nama rumah itu adalah Baitul Hamdi.
rumah pujian. Jadi kalau ada yang dapat musibah seperti itu nanti dia istirja innalillah, dia sabar, dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala perkara semuanya alhamdulillah, maka bangunkan baginya rumah di surga. Nama rumah itu adalah Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, jadi kalau mbak rumah perumahan ibu-ibu nanti ada yang di sini punya bisnis properti, bikinlah Baitul Hamdi Residen. Klaster Baitul Hamdi. Sebelum di akhirat, nanti di dunia kita buat dulu ya, mudah-mudahan nanti sampai di akhirat. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah kita mengapa selalu memuji Allah, karena ujung dari puja memuji Allah itu adalah membahagiakan kita lahir batin dunia akhirat, melapangkan jiwa kita dunia akhirat, dan membuat kita semakin berbaik sangka kepada Allah. Dan ketika kita berbaik sangka kepada Allah, Allah datang dengan kejutan-kejutan rahmat dan kasih sayangnya. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu? Setelah kita memahami segala makna-makna yang ada terkandung di dalam salat tadi, memang rupanya salat itu ada aspek tauhid, ada aspek fikih, ada aspek kalbu, aspek hati. Maka orang yang salat adalah orang yang paling merdeka di dalam hidupnya. Maka tak ada risau lagi, tak ada takut lagi, ada masalah, bentangkan sajadah salat kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah kira-kira kaji kita ya, dua tema besar tadi, tentang salawat Ibrahimiyah dan tentang kalimat innaka hamidum majid. Nah, tinggal satu halaman lagi ya, kajian kitab ini yang insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita tuntaskan, yaitu apa maksud yang terkandung di dalam doaku kunut, Allahumma hdina fiman hadait, dan seterusnya, yang insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita kaji dan akan kita ambil pesan-pesannya dari kitab Maqasidul Ibadat ini. Demikian kajian kita pada pagi ini. Mungkin jika ada pertanyaan